Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bikafin alim. Memuliakan ikhwan fillah, saudara-saudara, Bapak penasihat, Bapak Ibu Isman, Bapak Insinyur Awaludin Jalikuddin, kemudian sesepuh kita Bapak Toyib atau Bapak Sahiri yang luar biasa pengalaman beliau, kemudian saudara-saudara kita yang dari Rintis, Komanda kita Bapak Ridwan Harap sebagai pengurus senior daripada program Islam sekaligus sebagai aktivis partai PKS yang kemarin lagi menolak tentang Omnibus Law. Bapak-bapak semua, teman-teman guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecahan botol juga hadir saya lihat dan dimuliakan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan alhamdulillah malam ini walaupun 2 malam minggu berturut-turut acara kita tidak jadi di rumah yang kita niatkan, di rumah Pak Uco Bengkel, berhubung memang motor terlalu banyak rusak sehingga tak sempat lagi. Namun kita yakin ghirah semangat kita untuk ber-FPI ini tetap istiqomah. Ya, di Masjid Markas Program Islam yang menurut saya setiap kegiatan kita di masjid selalu kita libatkan Masjid Islahiyah Al-Madinah. Semoga iktikaf kita di masjid pada malam hari ini dicatat Allah menjadi ibadah. Amin amin. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di hari kiamat kita mendapat sama. Amin. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan, wasiat dari Nabi Daud kepada anak. Nabi Daud, Allah yaghfalal aqilu ila Allah Ta'ala. Sungguhnya tidak boleh seorang yang berakal itu lalai pada Allah. Hidup ini 2 hal saja, lalai tak lalai. Maka nama kita ini dikasih bikin orang manusia. Ma ini kalau bahasa Arab apa-apa sesuatu. Manusia ini artinya dilupa. Maka manusia ini memang manusia keempat yang hobi melupa, gampang lupa, gampang lalai, maka namanya manusia. Kita ini orang yang gampang lupa, apalagi sama utang. Ayo coba lupa. Memang kita ini orang cepat dan gampang. Ini namanya manusia. Permainan ya. Tapi ingat, orang yang bijak itu orang yang tidak lupa, berupaya tidak lupa, tidak melupakan. Di antara kegiatan membuat tidak lupa ini yang kita lakukan ini ada 4. Yang pertama adalah nafsahu, selalu memperhatikan dirinya fi sa'atin, pada waktu yunaji rabbahu, bermunajat. Pahamnya setiap orang bermunajat pada Tuhannya dijamin tidak lupa. Dijaminkan. Maka diambil dari kata yunaji, munajat artinya apa? Sesuatu harapan pada Allah supaya disukseskan dan diselamatkan. Maka jangan takut bermunajat. COVID-19 itu bisa lari, bisa jauh gara-gara munajat. Jika Allah ayyunzilal ahad nazzarallahu ila ahli masjid. Kalau Allah mau menurunkan bala, barometer Allah menengok penghuni masjid di kampung. Itu sebabnya munajatnya, menolak bala. Kita baru kemarin mengadakan sholawatan akbar, dana puluhan juta, mengundang Habib keturunan Nabi
titisan darah Nabi, mengambil berkah dari mereka. Untuk apa? Menolak bala. Sayangnya dipersusah-susah bikin penguasa, dihalang-halangi penguasa. Padahal kita tidak menolak bala, menolak COVID-19. Ternyata kita buat juga lah walau kadang-kadang. Tapi kan sedih kita, kesal. Di mana FPI salah satu ormas yang membuatnya, kita berupaya untuk tidak lalai pada Allah dengan munajat, dihalang-halang. Makanya sering-seringlah bermunajat. Kenapa kita Front Pembela Islam kalau mengadakan acara pengajian tetap baca Quran? Baca Quran itu salah satu dari munajat. Kita juga di kereta munajat. Minta apa itu? Banyak dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Munajat kita di kereta. Ini enggak sambil bekerja sambil menghayal ya. Terakhir anda bikin kek mati lewat ke ada malu. Bapak umur sendiri dia. Berarti dia tidak bermunajat. Munajatnya rujoki. Alaihissallahu bikafil abda. Bukankah Allah mencukupkan hambanya? Baca-baca itu supaya murah rezeki Allah. Ini gawat kita musim COVID-19 ini. Wirid banyak tutup. Gara-gara COVID, pesta lanjut. Pakai uang apa? Ustaz yang ngasih amplop. Tidak ada wirid lagi. Jadi kalau kita lagi kaji ini memang apa? Banyak upaya untuk mengurangkan volume munajat umat. Banyak upaya untuk mengurangkan volume munajat. Rumah kita untuk mengingat Allah banyak sekarang upaya. Sekolah tutup. Kapan anak-anak aliyah, anak-anak SMA, anak-anak sanawiyah, SMP, anak-anak SD mau diajarkan mengingat Tuhan lagi? Tak ada pelajaran sekolah lagi. Coba. Itu Najib Makarim itu masuk neraka. Tobat dia masuk neraka nih. Bilik Yasin pengajian tutup. Kafe buka. Ya. Tak ada tutup. Maka ingat, kalau mau kita tak lupa kepada Allah, banyak-banyak munajat. Ajangnya salah satunya di FPI. Makanya kita setting di kejadian kita akan datang. Ya, selain kita hisbah, selain dakwah, kita tambah munajat. Kegiatan kita mungkin kalau kita nanti acara subuh berjamaah, malamnya iktikaf tu dikonsentrasi. Jangan pula nanti iktikaf payah. Yang iktikaf pun kita tengok datang ke masjid cerita politik. Nomor 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa 5. Yang nomor 1 mengejek nomor 2, 2 mengejek nomor 3, 3 mengejek nomor 4 mengejek nomor 5. Ini kita bermunajat perang. Kata Nabi Daud, dijamin kamu tidak lalai pada Tuhan bukan kamu. Yang kedua, apa? Muhasabah. Apa muhasabah ini? Muhasabah ini menghitung diri. Ya, menghitung diri. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk merenungkan kematian. Banyak orang punya waktu kosong, tapi tak mau dia ikut bersama-sama dalam bidang dakwah. Umurnya banyak dibuang dia dengan percuma. Contoh, dari kopi. Banyak orang di kedai kopi dia 4 jam dah sekali. Jatuh. Rokok. Bikin. Kadang mau nyorong buah unsur apa. Oh, enggak tahu ni lagi. Ada kawan kita Pak Seguil, kalau main buah apa kamu tu? Pak, kamu tak pernah mau nak? Ada yang dia malam. Allah. Kalau 4 jam. Asuh angin ya. 4 jam dikali 30 hari. Berapa itu? 120 jam.
dikali setahun 1.200 jam, 1.500 jam. 10 tahun Allah kasih umur, 15.000 jam umurnya habis untuk 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Makanya isi dengan muhasabah. Muhasabah ini menghitung diri. Kita malam ini muhasabah. Saya ceramah ini muhasabah sama kita semua. Saya bermuhasabah, bapak-bapak bermuhasabah. Menghitung. Oh, asal ikhlas mendengarkan. Muhasabah. Agak kurang ini apa kita ini semalam. Susu. Ini keluar dari manis. Kita ada yang lain. Agak tunggal kita malam ini. Tapi bermuhasabah, dihargai itu luar biasa. Banyak-banyaklah menghitung diri. Berapa umur saya macam Pak Awang? Sudah 60 berapa? 61. 61. Tinggal 2 tahun lagi. Kalau umur Nabi, kalau umur Nabi Adam. Kalau umur Nabi Adam lebih. Umur Nabi Adam lebih. Jadi kalau kita bagi kaji, sama saya yang 43, kita ngitung. Kenapa? Ketika nanti engkau di alam barzakh tidak berguna lagi hitunganmu, tidak berguna lagi perkiraan. Kenapa? Apapun yang kau hitung dalam alam barzakh pasti penyesalan, pasti penyesalan. Maka sebelum kita masuk ke dalam dunia alam penyesalan, kita masuk dalam alam pembenihan dan penanaman. Mana alamnya? Dunia ini lah. Kita berangkat subuh-subuh, kan tak mengantuk, itu mengantuk, jadi dingin, pergi ke masjid orang, ceramah, itu pun 14 orangnya, 14 orang menambah 10 orang mengantuk, 7 orang ikut. Siapa mendengarkan tak tahu lagi jawab. Tapi jangan putus asa, hidup-hiduplah. Sebab kita pikir Habib yang baru datang itu, Habib yang baru datang itu, berapa aja dikasih dari Jakarta sana? Coba. Ongkos pesawat aja tak cukup, pas-pasan. Tapi dia apa nih niatnya? Pertama karena perintah imam besar kita Habib Rizik untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua memang apa? Untuk mengingatkan umat. Umat banyak lupa gara-gara kurang muhasabah. Nafsu-nafsi. Coba deh, ini terjadi deadlock perkara undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law ini ya, kan kena buruh, para buruh kan. Tetapi bukan buruh aja yang kena, semua rakyat kena. Bapak kita buruh, pekerja, karyawan, tidak bapak kita, anak kita. Tidak anak kita besok, mungkin kakek kita, abang kita, adik. Kena semua. Tapi orang sekarang banyak nafsu-nafsi, kurang muhasabah pada Allah. Dia pikir hidupnya sendiri. Tidak. Mati kita pun nanti kita akan bersama dengan kelompok. An-nasu ma'aman ahabba. Manusia bersama orang yang disukai. Jadi biasakan hidup, jangan nafsu-nafsu. Jadi ajakan aksi adalah ajakan silaturahim, sama merasa keberatan. Ini anehnya, karyawan buruh yang dibela, orang itu pula tak ikut. Padahal nasib orang itu diperjuangkan. Kita semua harus merasa, maaf kata Rasul, la yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kamu sampai engkau mencintai saudaramu itu macam kamu mencintai diri kamu. Kita harus bayangkan. Hari Selasa diadakan besar-besaran ya, demonstrasi di Jakarta ya, di depan Istana Jakarta. 212, FPI, GNPF, Majelis Ulama gabung semua menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia menolak Omnibus Law.
Itu untuk apa? Untuk kita bersama. Coba dengar, man sahhala muslimina sahhalallahu lahu amru yaumil qiyamah. Kalau kamu mau memudahkan urusan orang muslim, ikut nimbrung memikirkan orang muslim, nanti Allah mudahkan urusan kepada. Jangan anggap kerja demo itu, aksi itu tak ada manfaat. Ada manfaat. Men-share kegiatan aksi itu juga bermanfaat. Kita tengok di Siram Water Cannon, share foto. Kenapa? Sebagai pembelajaran. Polisi yang menunggu share sebagai pembelajaran betapa paling tidak kenangan dan sejarah telah terjadi di negeri ini. Dalam sejarah berkembangnya dan maju negeri ini ada rejim yang cukup kita bilang ya, yang cukup tidak menggunakan hati dalam pengendalian. Yang ketiga, takkan lupa kepada Allah, ya inda liqaika ma'a ikhwanika alladhi yukhbiruna uyubaka wa yunasihuna. Kamu tidak akan lupa pada Allah kalau kamu duduk-duduk bersama, berkumpul pada saudaramu yang berani mengkritikmu, memberi nasihat kepadamu. Pada saat itu dijamin kamu tak lari pada Allah. Nah, kita ini sama-sama berkumpul nih, sama-sama saling nasihat-nasihat. Sekolah-sekolah hati awak kalau rajin bertaklim ini akan lembut. Payah mencari kawan yang mau menasihati. Maka hormati, hargai kawan kalau kawan itu mau mengkritik kita. Tapi sekarang orang banyak tak mau terima kritik, tak mau terima. Kenapa? Hati sudah keras. Sahabat Nabi dulu datang rumah kawan, tak, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada apa Pak? Tolong beri aku nasihat. Dulu ya. Baru nasihati bikin orang yang punya rumah. Teh manis dapat, kau nak nasihati lagi boleh. Biasa kalau menasihati ini bayar. Ustaz kok ceramah kan bayar, malam yang polis ya. Menasihati, mana? Kita lah coba, ada jiran bapak, anaknya hobi bercewek, malam-malam pergi sama laki-laki. Berani bapak bilang sama ayah, cok, apa? Ku tengok anak kau, dia mau keluar bayar sama laki-laki. Jangan percaya pada cowok sama laki-laki. Laki-laki ini buaya semua cowok. Paling satu-satu yang dia. Bukan main buaya. Nanti mohon maaf cowok, mana tahu kejadian sama anak yang tak diingin. Kauman. Jarangnya orang mau menasihati. Betul tak? Takut dia kena resiko anak-anak. Sibuk kali kau. Itu siapa yang mengeluarkan kereta? Tak orang mengambil kereta tak? Nanti hilang orang kereta. Jadi kita harus berani untuk menasihati. Ada tugas siapa ni? Tugas front pembela Islam. Menasihati. Jadi kita jangan takut datang ke kafe menasihati. Ada maksiat menasihati. Berupaya untuk menuntut kemungkaran. Payah mencari manusia begitu. Maka jangan terkejut kalau mencari ormas-ormas lain anggotanya gampang, kena tanpa risiko terlalu berat. Kita berat risiko, makanya orang payah. Kenapa? Ini yang aku bilang tadi, mencari manusia-manusia yang mau menasihati ini payah. Sulit. Tanya mari, berupaya. Rintislah sampai hari ini. Berapa sudah bertambah anggota? Masih 4. Ya, seperti yang dulu. Aku masih seperti yang ada. Kenapa? Bukan kelemahan mereka ini. Memang sulit orang mau menerima organisasi yang fungsi dan tugasnya amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Aku kalau perkara menang pakai baju aja, banyak. Siap betul banyak. Ketika menghadapi kerja begini, makanya saudara kita majelis tabligh jauhlah katanya, ini adalah amal kerja. Jadi kerja menjadi amal, amal menjadi kerja. Makanya
kita mati kegiatan gara-gara mati dana. Karena FPI sampai hari ini tidak pernah meminta atas nama organisasi untuk kepada pemerintah. Maka saya sampai soleh minta kotak infak ini boleh dibawa lagi ya? Lupa. Ini kelebihan manusia jadi manusia yang gampang lupa. Maka mencari kawan yang berani menasihati, kata Nabi Daud, kalau kamu dekat kepada mereka, dekat kepada orang yang berani menasihati, dijamin kamu tak lupa. Itu makanya demi masa. Innal insana lafi khusri, manusia lalai. Apa? Rugi. Siapa yang tak rugi? Illa alladziina amanu, orang beriman tak rugi. Ini pun masih rugi kalau wa amilus shalihat, kalau dia tidak beramal soleh. Beriman masih rugi kalau tak beramal soleh. Beramal soleh dan beriman masih rugi kalau tidak wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Yang keempat kata Nabi Daud ya, indah pada saat engkau sa'atin, jam-jam engkau yukhla nafsaka, mengosongkan dirimu anil ma'asi, dari maksiat, wa yatruku ladzataha, dan engkau meninggalkan kenikmatan maksiat. Itu berat. Kalau kita tidak minum tuak, tak masalah. Tapi kalau dia perserikatan minum tuak, asal jam 11, asal jam 3 sore berangkat, 3 sore berangkat. Ini ketika taubatnya meninggalkan minum tuak berat. Pada saat dia memaksakan dirinya meninggalkan minum tuak itu dianggap dia ingat pada Allah. Jadi di FPI ini bukan hanya orang yang bersih tanpa dosa. Di FPI ini bisa orang-orang yang banyak dosa, yang punya niat mau meninggalkan dosa. Makanya kalau agak-agak miring-miring, goyang-goyang itu biasa. Yang tidak ponis langsung dengan nilai keburukan biasa. Karena kalau orang berzikir di tempat zikir di dalam masjid itu wajar. Tapi kalau orang sanggup berzikir dalam kesibukan dunianya itu luar biasa. Jadi kalau orang ikut berdakwah, memang basicnya orang dakwah, ikut berhisbah, memang dari coaching diajarkan dia amar ma'ruf biasa. Tapi bagaimana orang yang dulu adalah pelaku anggota iblis dan setan, pada hari ini dia mau berubah untuk menaklukkan iblis dan setan. Ini 4 waktu kata Nabi Daud, jadikan satu saling berseteru. Tak bisa kamu bermunajat bermuhasabah, tak bisa kamu bermuhasabah, ikut kamu cari orang-orang yang mau menasihati. Tak dapat kamu, diam kamu di rumah, tahankan supaya jangan melakukan dosa di mana itu merupakan kebiasaan dan kesenangan. Mana saja pun bangsa. Jadi kita di FPI ini empat hal ini bisa kita lakukan. Maka istiqomah kita berada dalam FPI. Pak Soleh, di mana kita lagi subuh minggu buka? Nah, kita menjawab Pak Soleh.